Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutanti Dwi Utami, Sarjana Pendidikan, Ketua Kombel Giat Bersama TKI Waladun Sholihun. Saya Haryani, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, anggota Kombel Giat Bersama TKI Waladun Sholihun. Saya Triwahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Saya adalah salah satu anggota Kombel Giat Bersama TKII Waladun Sholihun. TKI Waladun Sholihun menaungi 250 anak dengan 23 pendidik di 19 kelas. Sebuah lingkungan yang penuh dengan keragaman dan dinamika. Setiap anak memiliki karakter unik, dan hal ini menuntut guru untuk terus belajar merancang pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Namun, kami menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar, menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan anak, mencari strategi pembelajaran yang efektif, hingga menghadapi hambatan perilaku dan perkembangan siswa. Dari sinilah lahir komunitas belajar Giat Bersama, sebuah ruang refleksi dan kolaborasi tempat guru saling berbagi pengalaman, menemukan solusi, dan tumbuh bersama. Kami percaya perubahan pendidikan dimulai dari guru yang mau belajar dan berefleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman guru semuanya yang telah hadir pada kegiatan Kombel Giat Bersama pada siang hari ini. Berkaitan dengan penerapan pembelajaran mendalam di sekolah kita, ada banyak hal yang perlu kita diskusikan, terutama dalam perencanaan pembelajaran. Untuk itu hari ini diskusi tentang RPP akan dipimpin oleh Ustadzah Tanti yang kemarin sudah mengikuti Diklat PM. Kepada Ustadzah Tanti kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penyusunan RPP pembelajaran mendalam. Nah, di sini kita akan dipandu oleh Ustadzah Haryani. Kita akan mengupas tuntas apa itu RPP pembelajaran mendalam. Pada Ustadzah Haryani, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita akan membahas tentang RPP pembelajaran mendalam. Sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Nah, ini saya akan membahas yang urgent, yang harus kita lalui dan merupakan hal yang baru. Ini ya, di tahap memahami ini. Di tahap ini itu kita sebagai guru dituntut untuk memahamkan topik pada hari itu. Jadi misalnya ini tema yang saya ambilkan tentang tanaman buah mangga. Nah, di memahami ini bagaimana kita menyiapkan benda nyata. Anak bisa memegang, kemudian bisa meraba, bisa kalau misalnya makanan ya merasakan. Itu harus kita hadirkan di situ. Sebelum saya lanjut ya, mungkin Ustadzah Endang, selama ini bagaimana dalam menyusun RPP? Baik, terima kasih waktunya. Selama ini saya dalam menyusun RPP itu memang masih menggunakan gambar-gambar. Jadi anak itu saya amati itu masih mudah bosen gitu loh. Oke, saya tampung dulu. Mungkin ya Pak, Ustadzah Dina. Betul sama, saya juga masih seperti Ustadzah Endang. Oh, jadi begini saja. Kalau kita bahas itu di sini, kayaknya waktunya terlalu lama, juga mungkin tidak efektif. Ibu Kepala dan Ibu Tanti mungkin kita lebih efektif kalau dibuat kelompok kecil gitu, jadi mungkin teman-teman bisa lebih bebas dalam menyampaikan apa kendalanya, kemudian nanti ada solusi seperti apa, mungkin akan lebih efektif. Jadi nanti kelompok A itu ada 2 kelompok ya, karena ada 6 kelas. Kemudian kelompok B juga 2 kelompok, sehingga dengan kelompok kecil sesuai jenjang, teman-teman bisa berdiskusi secara lebih leluasa dan waktunya juga lebih efektif dan efisien. Dan apabila diperlukan, ada banyak buku referensi di perpustakaan tentang pembelajaran mendalam, tentang penyusunan RPP, ada CP yang baru juga terbaru. Kalau belum punya filenya misalnya bisa mengambil buku di perpustakaan sebagai referensi. Tanaman pohon mangga itu. Nah, ini ada contoh referensinya nanti bisa dibuka di buku ini ya. Juga ada contoh-contoh gambar. Kalau Ustadzah Tanti ada Ya. cerita? Baik,
Kalau saya itu dalam menentukan IKTP, masih kebingungan seperti itu. Indikator ya IKTP-nya nanti kita bisa browsing. Gimana terus saya menurut Ya. rencananya? Ya rencananya besok dalam menyusun RPP karena sudah ada solusinya, insya Allah akan saya coba dan akan saya terapkan Tapi di itu kelas saya. usahakan benda yang dekat dengan anak. Jadi nek misalnya obat tradisional kok broto wali kayaknya kangenan kali ya. Mungkin sekitar kita aja sih yang setiap hari kita gunakan, serai, kunyit, lidah buaya itu kan ada, jahe itu kan anak-anak bisa melihat bahkan mungkin apa ya menggunakan mereka gitu loh. Jadi sekalian mengupas tuntas di situ. Gitu ya. Ya baunya makanya iso ndemok, iso megang sehingga baunya seperti apa, daunnya seperti apa itu kita sampaikan di situ. Terima kasih teman-teman semangatnya. Semoga besok kita bisa menerapkan RPP ini dengan baik. Di sini ada kertas, silahkan tadi buah jambunya digambar. Ini warna apa? Silahkan dibuat. Ada, ini itu buah jambunya ada daunnya. Boleh nggak gambarnya pakai daunnya juga? Iya, dilihat dulu. Oh, kayak gini. Ini bacanya apa? Hijau. Hijau. Ini apa? Ini. Selanjutnya, yuk membuat pisang coklat mese. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kegiatan Kombel Giat bersama TKI Waladun Sholihun. Terus bagaimana hasilnya? Coba saya akan menjawab. Hasil yang saya peroleh di kelas saya itu anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran di kelas karena saya menggunakan bahan konkret. Terima kasih. Saya hasil yang saya peroleh dari Kombel kemarin, saya sudah bisa membuat RPP sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Alhamdulillah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menggembirakan untuk anak-anak. Mencoba menambahkan ketika kami menerapkan kegiatan pembelajaran ini di kelas, alhamdulillah kami melihat perubahan yang sangat nyata. Anak-anak belajar dengan antusias, interaksi antara anak yang satu dengan yang lainnya itu bisa aktif. Selain itu anak-anak juga menemukan makna yang mendalam lewat pengalaman yang nyata. Komunitas belajar giat bersama di TKI Waladun Sholihun telah menjadi ruang tumbuh profesional bagi para guru. Melalui diskusi reflektif, coaching, dan kolaborasi rutin, guru kini lebih terampil menyusun RPP yang kontekstual, cepat mengidentifikasi permasalahan anak, dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Budaya kolaborasi semakin kuat. Guru saling mendukung, mengobservasi, dan belajar dari praktik sejawat. Dari komunitas ini juga lahir berbagai karya inovatif seperti buku si cantik dan jelang pena yang berisi praktik baik pembelajaran dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dimuat di media daring krjogja.com. Melalui publikasi di kanal YouTube dan berbagi antar komunitas, Giat Bersama tidak hanya berdampak di lingkungan sekolah, tetapi juga menginspirasi pendidik lain di seluruh Indonesia. Karena kami percaya, guru yang terus belajar akan selalu menyalakan perubahan. Ya, Maroto Edi Rumpoko, Korwil Bidik, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Mengapresiasi kegiatan Kombel yang diadakan oleh TKII Waladun Sholihun Pelayan, di mana Kombel ini sangat bermanfaat dan dirasakan sebagai wadah bagi pendidik untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, meningkatkan kompetensi, menciptakan pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini. Betul-betul dirasakan bahwa Kombel ini meminimalkan kesenjangan, disparitas kompetensi antar guru, memastikan anak mendapatkan pembelajaran yang setara, serta menciptakan ekosistem berkelanjutan di sekolah.